memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata yang banyak menahan rezeki adalah dosa. Dalilnya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayat yang dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, nggak datang rezeki. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha masih muda di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan kau akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha. Ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk, semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz. Saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat. Belum rezeki anda. Bukan rezeki anda. Kalau sudah rezeki anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Jadi kan? Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput matanya warna putih lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut, ular itu berjalan. Bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserang, tapi dia jalan. Makhluk Allah, jalan di muka bumi. Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon, dia naik ke atas pohon itu. Sampai dia naik ke dahan, Ibnu Qayyim bilang saya angkat kepala saya ke dahan itu, saya temukan di situ ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya, dia tidak tahu kalau ada ular sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, berapa banyak miliaran makhluk Allah berikan makan. Bagaimana bisa anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan, dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya, dia lihat di depan kebun, sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai itu, di pinggir sungai itu maksud saya, duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung, di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang, mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan begitu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya dengan hikmah Allah, lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bango yang buta di atas batang pohon, bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi tidak ambil lagi, burung bango cium bau ikan tinggal turunkan kepalanya makan, selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus difahamin poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertobat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya,
atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh, ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya, Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau adalah salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya sudah dipenuhi 1 orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matanya. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya, turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel, dia bilang, Khalid, pegang saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah teman-teman, diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta, subhanallah, bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu. Sampai saya waktu mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Udah dibayar semua kali. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, yang anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari utang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi utang semuanya. Usahanya banyak, tapi utang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu. Airnya jadi lancar nanti. Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang tadi juga saya sudah sebutkan kisahnya di awal pertemuan kita. Beliau pernah kedatangan 3 orang. 3 orang ini minta nasihat. Karena selalu dia nasihatin orang. Hasan Basri terkenal kalau bicara teman-teman surga, neraka, kematian. Nasihatnya selalu berkisar di situ. Jadi orang merasa imannya bertambah. Ringkas cerita, datang 3 orang ke rumahnya. Yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Saya sama istri saya, dibawa istrinya sama dia, udah lama berobat, sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Dan sudah berobat sana sini sama tabib tidak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca ya, perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Kemudian masuk orang kedua. Hai imam, saya sudah lama sakit. Di perut saya ini ada penyakit, sakit. Kalau sakit itu luar biasa. Sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Sudah ikhtiar. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu yang ketiga mengatakan, masuk orang yang ketiga, wahai imam, saya sudah lama bekerja keras. Tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampung itu. Maka saran anda apa? Dia bilang perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar.
Maka pada saat itu teman-teman sekalian, waktu sudah pulang semua, istri Hasan Basri tanya, kenapa tadi 3 orang ini pulang semua? Ada beberapa athar menyebutkan murid-muridnya yang bertanya, gitu kan? Kenapa anda cuma mengatakan istighfar? Kenapa anda tidak pandu mereka? Mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh tabib, dokter, satu butuh obat mungkin. Kata dia, tidakkah kalian sudah dengar kalau mereka sudah ikhtiar, tinggal ada penghambatnya nih, dan penghambatnya adalah dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampunlah pada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun, Dia suka kalau kalian tobat tuh. Ayat 10, ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Mereka atau pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan kita tahu hujan adalah sumber kehidupan manusia. Makna letterletnya, makna tadabburnya adalah, makna tafsirnya, Dia akan turunkan dari langit rezeki-rezeki yang midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan memperbanyak buat kalian. Yumdit, mad ini artinya mendobelkan, melipat gandakan. Dan pasti Dia akan melipat gandakan, menambahkan buat kalian keturunan, harta-harta, amwal dan keturunan. Serta Dia akan melebatkan kebun-kebun kalian dan akan memperbanyak sungai-sungai kalian, sumber air kalian. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi teman-teman sekalian oleh seseorang. Maaf, Imam Ahmad pernah di akhir hidupnya, ini kalau teman-teman yang pernah dengar kisahnya, maaf saya ulangi, karena memang berhubungan dengan poin ini. Pernah Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa dia harus mendatangi sebuah tempat. Lalu kemudian dia pergilah ke sana. Setelah dia tiba di kota itu, tiba waktu maghrib, dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia sholat maghrib. Habis maghrib beliau duduk rahimahullah dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad ini kalau nggak salah meninggal tahun 240-an, salah dari 4 imam madhab ya. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke masjid, kemudian beliau duduk sholat maghrib, dulu mengaji sampai isya, beliau sholat isya berjamaah. Karena tidak tahu kenapa datang ke kota itu, lalu kemudian beliau ingin istirahat. Habis sholat ba'diyah isya, orang-orang semua pada bubar, Imam Ahmad ke sudut masjid, lalu dia baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai imam, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, orang kaya, atau orang pintar. Ya, bisa 3 artinya. Kebetulan Imam Ahmad dipanggil syekh di sini maksudnya adalah orang tua. Hai syekh, hai orang tua gitu. Ya. Kenapa anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya musafir, nggak ada kenalan. Kata dia, tidak bisa di masjid, anda harus keluar dari masjid. Lalu kemudian disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid, keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, marbot masjidnya kunci masjid. Kemudian Imam Ahmad dia sudah pergi, Imam Ahmad baring di teras masjid. Marbotnya kembali lagi, lalu mengatakan, wahai syekh, ngapain di sini? Dia bilang seperti saya bilang, saya musafir, saya butuh istirahat. Ya. Kata marbotnya, nggak bisa, ini masjid, peraturan nggak boleh duduk di sini. Lalu kemudian didorong-dorong Imam Ahmad sampai ke jalanan. Di sebelah masjid ada satu orang penjual roti. Penjual roti ini lihat kejadian tersebut, lalu dia mengatakan, hai syekh, dipanggil Imam Ahmad, orang tua gitu ya, kesinilah, ada tempat saya. Datanglah dia, Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata, orang itu berkata, ini tempat saya usaha jual roti. Di belakang saya jual roti ini ada kamar saya biasa istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini, anda boleh istirahat. Besok pagi anda boleh pergi. Dia bilang baik, jazakallah khair. Imam Ahmad duduk. Imam Ahmad ini karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu wajahnya, orang cuma kenal nama. Nggak kita sekarang bisa lihat fotonya, bisa tahu orangnya gitu. Imam Ahmad bilang ada satu kegiatan orang ini yang unik. Setiap kali orang ini pecahin telur, ambil gandum, ya, tepung, kemudian taruh garam, diaduk, selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, terus astaghfirullah wa atubu ilaih, terus dia mengucapkan itu. Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya, berapa lama kau amalkan ini? Sudah berapa lama kau amalkan? Kebetulan Imam Ahmad ini di akhir hidupnya ya,
sudah sangat tua. Orang ini juga seumur Imam Ahmad. Dia bilang sudah lama, dari saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu ini? Dia bilang semua yang saya minta sama Allah dikabulkan. Apa saja. Belum pernah saya minta sama Allah nggak dikabulkan. Tinggal satu yang sudah bertahun-tahun saya minta belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir mengatakan, Allahu Akbar. Karena istighfarmu inilah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus saya datang ke kotamu dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid dan saya didorong-dorong. Istighfarmu lah yang membuat kau menawarkan saya untuk datang dan nginap di tempatmu. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal datangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Ini luar biasa. Kisah seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Kisah belum lama terjadi. Ibu ini rupanya punya, kalau saya tidak salah cucu atau ada anaknya perempuan, kena penyakit tulang, sakit. Ibu ini selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar karena dia sudah bawa ke dokter di sekitar rumah situ, di sekitar kampungnya tidak ada, gitu kan? Nggak ada yang bisa tanganin. Mereka cuma bilang ada satu dokter, ya, yang mampu menangani ini, tapi di India. Dia di India dan dokter itu Muslim, ahli spesialis tulang. Cuma dia yang bisa. Ibu ini tahu dia tidak punya kemampuan uang beli tiket pesawat atau kendaraan, mau bayar dokter tidak mungkin. Maka ibu ini memperbanyak doa dan istighfar. Selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkanlah, sembuhkan anak ini. Ya Allah, pertemukan sama dokter itu, mudahkan supaya anak saya ini berobat. Ringkas cerita, dokter yang tadi jadi target ini keluar dari India. Ada acara, dia naik pesawat melewati wilayah Kashmir tadi itu. Tiba-tiba pilotnya bilang, pesawat ini badai, lagi hujan deras. Nggak bisa pesawat lanjut nih, harus turun di wilayah itu. Turunlah pesawat itu. Begitu turun, tiba di bandara, kata dokternya, saya harus, ini ada seminar, saya harus hadiri. Berapa jauh dari sini? Orang itu bilang target Anda sekitar 4 jam dari sini. Kata dokter, baik, saya mau sewa mobil. Ya, masih bisa keburu, gitu kan? Masih sekitar 6-5 jam lagi acaranya, 5-6 jam lagi. Begitu dia sewa mobil, jalan sedikit dari bandara, ternyata ya, hujan makin keras. Kata supirnya, nggak bisa kita jalan. Kalau jalan ini paksanya bisa kita dihancurin oleh badai. Kata dokternya, baiklah kita istirahat. Mampir di pinggir, mampir ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua, rumah kayu. Lalu tabibnya ini, dokternya ini naik ke rumah itu, berteduh, ketuk-ketuk, ucapin salam, dijawab waalaikumsalam, keluarlah seorang ibu. Lalu kemudian dokter ini bilang, maaf, kami ini musafir, hujan lebat, bisa berteduh di sini? Kata ibunya, silahkan. Lalu ibunya itu mengambilkan minuman, dihidangkan minuman. Waktu sementara duduk di ruang tamu, anak perempuan si ibu ini lagi nangis-nangis kesakitan tulangnya. Ini ibu yang tadi sakit tulang. Ini dokter yang jadi target sampai di rumahnya. Lalu kemudian dia berkata, tabib ini, kenapa anaknya ibu? Dia bilang sakit tulang. Kenapa kok sakit? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah. Tapi kata dokter semua tidak bisa sembuh. Dan dokter yang bisa tangani cuma seorang dokter di India namanya Fulan. Disebutkan namanya dokter ini. Dokternya tiba-tiba nangis lalu berkata, segala puji bagi Allah subhanallah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu sedang targetkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya justru karena istighfar, karena doanya kepada Allah SWT. Tidak pakai biaya, malah dokter itu biayai gratis dan datang ke rumahnya. Seperti itulah, dan banyak ribuan kisah begini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan istighfar.